Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah tahun ke-10 itu mulailah dakwah keluar kota. Kalau sebelumnya dakwah itu cuma di dalam kota, setelah tahun ke-10 dakwah keluar kota. Kemana Nabi SAW? Ke Taif. Berangkat ke Taif karena penduduk Mekah sudah tidak menerima keberadaan Nabi SAW. Ini setelah menikah dengan Saudah. Disebut oleh para ulama, Nabi berangkat ke Taif itu pada bulan Syawal. Menikah bulan Syawal sama Saudah, berangkat ke Taif bulan Syawal. Karena ini waktunya berdakwah. Beliau tinggalkan Mekah, berangkat ke Taif. Dengan harapan mungkin orang-orang Taif bisa menerima. Ternyata lebih dahsyat siksaan yang diberikan oleh orang-orang Taif. Dikumpulkan anak-anak kecil agar mereka melempari dan mengusir Nabi Muhammad SAW. Nabi pulang dari Taif. Di tengah jalan Allah kirim sebagian bangsa jin yang masuk Islam. Seperti di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Ayat 31 jemaah. Allah ceritakan tentang bagaimana masuk Islamnya jin. Allah ingin menghibur Nabi SAW. Manusia nggak masuk Islam, ya udah. Kewajibanmu cuma menyampaikan jin masuk Islam. Masya Allah. Di sini seorang mengatakan dakwahnya nggak sia-sia. Keberangkatan beliau ke Taif nggak sia-sia. Ternyata jin masuk Islam. Dan di tengah jalan, dalam kondisi beliau menunduk, tampak hina ketika diusir dari Taif, Allah kirim Jibril bersama malaikat penunggu gunung. Malaikat itu mengatakan, Malakul Jabal, yang mengatakan, ya Muhammad in syi'ta an udbiq alaihimul akhsyabain. Kalau kau berkehendak, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan timpakan 2 gunung kepada penduduk Mekah, bukan kepada penduduk Taif yang rajin, kepada penduduk Mekah 2 gunung itu. Karena yang menyebabkan keluarnya Nabi SAW dari Mekah ke Taif itu penduduk Mekah. Jadi kuncinya ini orang Mekah. Kata malaikat, kalau kau berkehendak, aku akan timpakan 2 gunung. Sebagian mengatakan 2 gunung itu adalah Jabal Abi Qubais dan Jabal Qu'aiqa'an yang ada di dekat Safa dan Marwah. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana kesabaran Nabi. Udah disiksa sama kaumnya, udah diusir, bahkan sebagian sahabatnya dibantai, beliau masih optimis. Tidak, jangan. Aku mengharap Allah keluarkan dari anak keturunan mereka yang menyembah Allah Jalla Jalla. Karena tujuannya ini bukan balas dendam lah. Jihad itu tujuannya bukan untuk menumpahkan darah, nah, untuk menyampaikan agama Allah ini. Sehingga kalau agama Allah ini sampai tanpa pedang, itu yang diinginkan sebenarnya. Maka Rasulullah SAW tidak. Kita jamaah, kalau marah sama orang, kita musuhan sama orangnya. Kita akan musuhan sama bapaknya, sama anak keturunannya kita akan musuhan. Tapi Nabi SAW bermusuhan sama bapak-bapaknya, beliau berharap anak keturunan mereka jadi anak-anak yang soleh. Maka kita perlu belajar dari Nabi SAW. Jangan sampai kebencian kita sama satu orang, ini kadang-kala urusan silaturahim ya. Orang kalau satu kerabat kadang-kala ada masalah, itu sama keponaannya nggak nyapa, keponaannya sama aminnya nggak nyapa. Padahal yang ada masalah bapak sama bapak. Tapi sampai anak keturunannya, na'udzubillah. Belajar, kita harus sabar ketika bergaul dengan manusia.